Masya Allah. Eh, Kemarin. Kemudian hari ini insya Allah kita akan masuk di eh, materi yang baru, yaitu Jazirah Arab. Mengenal Jazirah Arab itu penting, terkhusus mengenal juga eh, peta-petanya. Terbiasa melihat peta Jazirah Arab, maka itu memudahkan kita untuk mengenal di mana peristiwa itu terjadi dan seberapa hebat. Apalagi kalau kita mengetahui secara geografis, secara demografis. Insya Allah kita mulai hari ini dengan Jazirah Arab. Saya langsung saja karena sudah agak telat ya. Share materinya. Oke, materi sudah tershare ya. Uh, Materi ini ada 39 slide. Kelas intensif Sirah Nabawiyah, Jazirah Arab, modul 1 sebelum kelahiran, submodul Jazirah Arab. Ini adalah gambaran peta Jazirah Arab. Di samping kirinya ini adalah benua Afrika. Jazirah Arab itu termasuk dalam benua Asia, Asia Barat Daya. Nih, di samping atasnya ini namanya negara Persia dulu. Jadi Persia itu meliputi ini semua. Belum ada Iran, belum ada Irak, belum ada Afghanistan. Nah, samping-samping Iran yang besar ini ada Afghanistan gitu ya. Eh, di atas Irak itu ada Turki. Di samping utara, ini bagian utara daripada Jazirah Arab ini karena Jazirah Arabnya ini batasnya ya. Jazirah Arab ini adalah Syam, kemudian Mesir, kemudian waktu zaman Rasul itu adanya Habasyah. Habasyah itu meliputi negara Ethiopia dan negara Eritrea dengan Somalia. Apa tujuan kita belajar untuk mengetahui keadaan Jazirah Arab sebelum Rasul diutus? Jadi sebelum Rasul diutus itu gimana kondisinya masyarakat itu sehingga Rasul harus diutus? Tujuan pertama adalah mengetahui letak geografis dan suku-sukunya. Siapa sih di situ? Ada apa mereka? Yang kedua, mengetahui pemerintahan dan kekuasaan dan mengetahui masyarakat jahili. Keutamaan kita membahas Jazirah Arab satu karena di sanalah rumah pertama. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini tanah yang diberkahi, insya Allah. Nggak ada disebutkan jelas dengan nama Indonesia diberkahi. Nggak ada di Al-Quran. Ini di Al-Quran disebutkan. Kita masih ingat bagaimana ketika eh, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diberi gelar itu peristiwanya ada yang mengawali. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suka memberikan bantuan, menjamu orang. Sampai suatu saat beliau itu tidak ada orang datang bertamu ke rumahnya. Maka dia yang keluar cari tamu. Ini kan.
sudah makomnya kayak apa tuh? Gara-gara terbiasa, mentalnya adalah menerima tamu, melayani, dan ketika tidak ada, dia yang pergi cari. Maka dia pergi cari di mana di mana orang yang mau bertamu. Dia cari nggak ada. Dia pulang. Dia pulang ada orang di rumahnya. Terus dia tanya, siapa kamu? Oh, oh. Dia bilang saya orang yang "Oh, kenapa kamu masuk ke rumahku? Saya sudah mendapatkan izin untuk masuk. Tapi Ibrahim bingung lah, saya yang punya rumah kenapa? Dia bilang dia udah diberi izin, padahal saya tidak pernah ketemu orang ini. Akhirnya si eh, malaikat ini kan yang datang. Ternyata malaikat kan. Saya diperintahkan untuk eh, menyampaikan eh, kepada seseorang, kepada hambanya gitu ya, dia sebut hamba, kepada hambanya, hamba Allah maksudnya, eh, bahwa ia adalah ia dipilih sebagai Al-Khalilur Rahman dan Nabi Ibrahim. Kisah ceritanya begitu ya. Dan Nabi Ibrahim kemudian berkata, siapa dia? Beritahu saya. Kalau saya tahu, saya akan pergi mengikutinya dimanapun dia berada. Saya akan pergi mengikutinya. Apapun yang dilakukan, saya ingin pergi, ingin bersamanya. Terus dikatakan malaikat, kamulah orangnya. Gitu disampaikan seperti itu kan kita bisa menangkap bahwa bagaimana suasana hati Nabi Ibrahim. Lah, dia orangnya. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ada apa sehingga aku dipilih sebagai Khalilur Rahman? Karena engkau suka memberi dan tidak suka meminta. Jadi yang saya mau berikan keterkaitan dengan ayat yang tadi itu adalah sesuatu itu bila sudah jelas dalam pernyataan Allah bahwa ia memiliki kelebihan, keutamaan, maka sekiranya hal itu bisa menjadi target utama dalam setiap apa yang kita lakukan. Salah satunya dikatakan bahwa Baitullah di Bakkah atau Mekah yang diberkahi. Tempat yang diberkahi itu menjadi target. Target pembelajarannya ada apa, kenapa diberkahi, target ke sananya untuk merasakan keberkahannya. Keberadaan Baitullah sebagai rumah pertama yang dibangun untuk manusia di muka bumi. Inilah disebutkan di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran dikatakan, eh, ini rumah pertama. Dua, sebagai tempat hunian pertama. Tiga, para nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam juga melaksanakan ibadah haji di Baitul Atiq. Empat, Jazirah Arab adalah wilayah Islam. Yang kelima, Jazirah Arab terletak di tengah bumi dan merupakan pusat bumi. Yang keenam, tempat di mana Rasul dilahirkan dan diutus. Tempat turunnya risalah suci. Itu tuh fokus kepada eh, Allah mengirimkan Rasulnya dan semua yang berkenaan dengan Rasul itu kita jadikan target. Kita lanjut lagi. Ini kerangka belajarnya di Jazirah Arab. Jadi kita belajarnya seperti ini. Kita akan belajar mengenai letak geografis dan suku-sukunya dan eh, pemerintahan dan kekuasaan. Tadi kita ingat ada eh, target-targetnya ya. Yang ketiga adalah masyarakat Arab zaman jahiliyah untuk mendudukkan bagaimana atau apa yang bisa kata tangkap sebagai sebab diturunkannya atau diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak geografis dan suku-sukunya. Letak geografisnya terletak ada pengertian dulu kita bahas batas-batas dan kondisi geografis. Wilayah penting, suku-suku bangsa Arab, apa itu bangsa Arab? Kemudian Arab di mana
Bangsa Arab itu terdiri atas tiga, Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Pengertian Jazirah Arab. Jazirah Arab berarti semenanjung Arab. Sedangkan Arab artinya padang pasir, tandus dan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Disebut jazirah karena wilayah itu dikelilingi oleh lautan dan sungai. Luas wilayahnya sekian, ini nggak perlu dihafal. Ini hanya menjadi kelengkapan bagi kita mengetahui bahwa luasnya seperti itu. Letak geografis Asia Barat berupa semenanjung Arabia. Asia Barat Daya maksudnya. Kita lihat batas-batas. Batas utara berbatasan dengan negeri Syam. Yang warna hijau itu negeri Syam. Di atas itu. Bagian timur berbatasan dengan Teluk Persia. Bagian timur. Ini bagian timur. Irak, Teluk Persia, Laut Oman. Nah, di sini daerah Oman, daerah sini. Kemudian sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Sebelah selatan, di sini ada juga Laut Arab. Dan sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah. Ini ada beberapa peran dari Laut Merah ini yang selalu kita bahas. Kondisi geografis. Lihat gambar kedua nih. Ini yang kita lihat selama perjalanan dari Mekah ke Madinah. Yang kayak gini nih. Bentang alam sebagian besar berupa gurun pasir dan plato. Di gurun juga ditemukan oase yaitu sumber air di gurun. Jenis tumbuhan alami yang tumbuh adalah semak-semak, padang rumput, dan tumbuhan gurun. Iklim beriklim tropis di selatan dan subtropis di utara serta beriklim kontinental darat. Jadi maksudnya itu adalah dia kadang-kadang panas banget, dia kadang-kadang dingin sekali. Bulan Desember, Januari itu dingin. Madinah itu, Mekah. Terutama Madinah karena Madinah lebih dekat ke utara. Tapi kalau panas, panasnya luar biasa. Bisa sampai 50 derajat. Perang Tabuk itu salah satu hal yang menantang di tahun ke-9 nanti adalah panasnya udara, panasnya situasi iklim yang ada di Jazirah Arab perjalanan menuju dari Madinah menuju Tabuk. Selanjutnya wilayah penting ada Hijaz. Ini kita lihat Hijaz. Sudah kita bicarakan sebut-sebutkan beberapa kali di dalam perjalanan Nabi Ibrahim, Hijaz itu. Ini juga Najd ini Hijaz ini ya. Nah, disinilah Mekah itu di sini. Kemudian Yaman terletak di selatan dengan kota populer San'a. Ini Yaman. Kita bersinggungan juga dengan Yaman dalam pembicaraan Sirah Nabawiyah. Najd, Najd ini nanti muncul di Hijrah Rasul. Tuh Hijrah Rasul itu ada Syekh setan itu yang mengaku Syekh. Kemudian Tihama terletak di pesisir pantai Laut Merah. Tihama ini memanjang dari ujung utara ke ujung selatan. Meskipun dia begitu, tetapi dia juga bergunung-gunung batu. Hijaz, kita fokus kepada Hijaz. Hijaz adalah wilayah yang sangat penting karena di sana terletak kota Mekah dan Madinah. Kemudian Hijaz adalah deretan pegunungan tinggi berawal dari Yaman di bagian selatan dan memanjang ke utara dekat perbatasan Syam. Pengenalan-pengenalan aja ini nanti kalau teman-teman eh, dapat materinya, maka dilihat aja sebagai wawasan. Provinsi Mekah. Provinsi Mekah adalah sebuah provinsi Arab Saudi yang memiliki luas sekian. Rasul menjalankan dakwahnya selama 13 tahun. Perbedaan antara sebutan Makkiyah dan eh, Madaniyah adalah pada hijrah Rasul. Sebelum hijrah disebut Makkiyah. Setelah hijrah disebut Madaniyah. Meskipun beliau ada di kota Mekah. Jadi bukan persoalan di mana tempatnya. Sehingga sebutannya Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi dibatasi oleh hijrah Rasul. Provinsi Mekah, terkhusus Provinsi Mekah, kita lihat.
Provinsi Mekah adalah sebuah provinsi Arab. Sudah ya, terdapat Masjidil Haram. Kota Mekah. Baka adalah sebutan untuk Baitullah. Kita sudah ingat bagaimana proses terjadinya dari mulai dari penciptaan Nabi Adam, akhirnya ujungnya adalah diciptakannya Baitul Ma'mur di langit dan diciptakannya kembarannya di bumi, yaitu Baitullah. Penghuni pertama adalah Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya suku Amalik dan Jurhum datang menempati kota Mekkah. Karena Nabi Ibrahim itu tidak tinggal di situ. Tapi Nabi Ibrahim hanya datang-datang saja. Kita juga sudah belajar bagaimana seruan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Tanah haram. Nah, ini yang agak baru bagi kita. Tanah haram artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku. Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika perang Fijar. Tapi waktu Fatu Makkah, di kota Mekkah, itu perebutan atau kemenangan terhadap kota Mekkah tidak didapatkan dengan pertumpahan darah di dalam tanah haram. Kalau orang di tanah suci itu menyebutkan mau mau ke kemana, misalnya kita mau ke Ka'bah gitu ya. Orang hanya bilang mau ke haram. Kalau orang sudah bilang mau ke haram, oh itu berarti dia mau ke Ka'bah, ke dekat Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Tapal batas tanah haram. Jadi kalau provinsi Mekah itu tidak semuanya tanah suci. Ada batas-batasnya. Nabi bersabda, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya, kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Jadi, kalau kita melihat hal ini, memang pertama, pohon-pohon itu nggak ada, kecuali pohon-pohon yang ditanam secara khusus. Jadi didatangkan pohon itu baru ditanam di tengah kota Mekah. Bunga-bunga ditanam. Dulunya nggak ada semua. Di zaman Rasul inilah keadaannya. Tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya. Nah, sampai sekarang tuh kalau apa-apa hilang, apapun yang hilang ketika orang tawaf, ketika orang sa'i, dikumpulkan di sebuah tempat, lalu siapapun yang merasa hilang boleh pergi mencari ke sana. Barangnya pasti masih ada kalau itu cuma persoalan jatuh. Kalau persoalan dicuri lain lagi. Dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Saat musim hujan seperti ini, Mekah memang hijau. Bukan persoalan sudah apa ya. Tapi memang karena rumput di sana itu tumbuhnya di musim hujan. Kita kenal ya kota Yathrib dan Madinah. Saya belum menyebutkan ya ini tapal batas tanah haram ya. Oh, nggak ada ini. Jadi tapal batas tanah haram itu terdiri atas 99 patok yang dimana awalnya Nabi Ibrahim yang melakukan pemasangan patok-patok itu atas petunjuk malaikat Jibril. Lalu kemudian pada pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memperbaiki patok-patok itu. Nah, salah satunya adalah bahwa sejak Nabi Ibrahim, Arafah itu bukan tanah suci. Jadi dia di luar tanah suci. Itulah nanti ada satu kisah namanya Al-Hums, penduduk kota Mekah yang berada di tanah haram. Namanya Al-Hums. Dia itu eh, wukufnya itu tidak di Arafah, tapi dia di dalam di luar di dalam sebelum Arafah. Kota Yasrib, Madinah. Yasrib bin Oniyah bin Mahlail melancong ke sebuah tempat. Kejadian ini bertepatan pada 2600 sebelum Masehi. Jauh nih kalau disebut 2600.
Dan nama tempat yang dilonconginya itu pun dikenal dengan Yathrib. Dinamai Yathrib karena merujuk pada orang pertama yang mendatangi tempat tersebut, yaitu Yathrib bin Qoniyah bin Mahlail. Yathrib di kemudian hari dikenal dengan nama kota yang pada zaman hijrah Rasul diganti namanya menjadi Madinah. Itulah Madinah. Namanya Yathrib dulu. Meski dalam sejarahnya Yathrib telah mendatangi tempat itu, namun sejatinya beliau tidak lama menetap di sana dan memutuskan untuk pindah ke Juhfah. Provinsi Madinah. Al-Madinah merupakan salah satu provinsi Arab Saudi, terletak di pantai barat. Ini dia, kalau tadi Mekah di bawahnya ini, dia provinsi Madinah. Dan tidak semua juga merupakan tanah haram. Madinah tuh ada tanah haramnya. Merupakan provinsi terluas ketiga di Arab Saudi dan urutan kelima terbanyak jumlah penduduknya di Arab Saudi. Ini hanya pengenalan-pengenalan, tapi minimal kita mengetahui. Ketika bicara tentang Madinah, oh Madinah di atasnya Mekah. Provinsi Madinah di atasnya Provinsi Mekah. Tempat yang terkenal Masjid Nabawi Syarif. Semoga teman-teman semua diberikan kesempatan berangkat ke sana. Dan masjid-masjid lainnya di kota Madinah Al-Munawwarah seperti Masjid Kiblatain, Masjid Kuba, serta pemakaman Baqi di Al-Ghar yang sekarang dinamakan pemakaman Baqi. Bangsa Arab. Arab Baidah adalah kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan lengkap. Ya, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasam, Judais, Amalik, dan lain-lainnya. Jadi Arab Baidah yang lama, referensinya itu terbatas banget. Tapi kita sudah belajar tentang, belum ya? Di kelas ini belum, maaf. Di kelas sebelah sudah belajar tentang siapa itu kaum Ad dan siapa itu kaum Samud. Itu ya, Kak Sahla, Kak Asma, bukan Asma yang ikut kelas. Kak Wati. Sudah belajar, jangan lupa siapa itu kaum Ad. Kenapa Ad selalu disebut-sebut, Samud selalu disebut-sebut. Mereka adalah kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh. Oke. Arab Aribah. Arab Aribah itu penduduk asli, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qatan atau disebut pula Arab Qotaniyah. Inilah keturunan yang dibawa oleh Sam, putra daripada Nabi Nuh. Tempat tinggal asli mereka di Yaman. Mereka sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi dua cabang besar, Kahlan dan Himyar. Bangsa Arab, Arab Musta'ribah. Meskipun ini teori pengenalan gitu, tapi minimal kita punya keinginan untuk membaca lebih dalam tentang eh, Jazirah Arab. Sedangkan Arab Musta'ribah yang ketiga, Arab Baidah, Arab Aribah dan Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Saat Jurhum dari bangsa Khotan datang ke Mekah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail dan Hajar. Sudah kita kupas masalahnya ketika ibu eh, Bunda Hajar dan putranya Ismail kedatangan orang-orang dari Jurhum karena mereka melihat itu ada burung-burung yang datang dari daerah tengah. Eh, Kabilah Jurhum kemudian masuk, Bani Jurhum masuk dan melihat, oh ternyata ada Bunda Hajar dan Ismail dengan Zam-Zam. Dan itulah awal daripada munculnya kota Mekah. Nabi Ismail disebut sebagai seorang yang meletakkan bahasa Arab di lidahnya. Artinya dia fasih. Karena dia bukan Arab. Dia adalah pendatang. Nanti keturunannya Arab. Karena menikah dengan suku atau Bani Jurhum. Memiliki keturunan. Bani Jurhum itu adalah Arab. Pemerintahan dan kekuasaan. Sudah lewat ya Kak? Halo? Iya, Saya masuk di sini. Kabulkan di sini. Masuk di sini kalian. oh iya Umi. Oke. Jadi kita sampai pada pemerintahan dan kekuasaan.
Dicatat, Dicatat pekan kan berikutnya berikut. kita akan membawakan ini. Ya, stop materinya memanggil lagi materi yang lain. Hmm, ya parah atau Ustadz parah eh, pakai dua device ya. Suaranya mantul. Kalau bisa nanti device-nya dihilangin satu. Saya buka lagi. Tapi kalau lagi tertutup nggak terdengar. Jadwal bayani. Sebentar. Ada Kak Isti kali ya. Mungkin udah ketemu. Oke, ini adalah materinya dan kita sudah sampai kepada eh, materi ke Ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Ini ya, Ikro Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke egoisme, Anania sudah, dan sekarang kita kepada fanatisme jahiliyah. Mungkin materi nanti ini kan ada nanti tuh jahiliyah di dalam materi siroh. Ini dikaitkan nih. Sebenarnya sumbernya dari sana. Ketika diangkat salah satu hal dampak itu adalah fanatisme jahiliyah. Pribadi yang lebih mementingkan nafsu diri sendiri tidak perlu dengan orang lain. Satu, tradisi perbudakan. Ini budaya jahiliyah. Jadi Bilal, Ammar, Yasir, dan Sumayyah, Khabbab bin Arad, itu adalah orang-orang yang di Sirah Nabawiyah itu terangkat sebagai orang yang mengalami tradisi perbudakan yang berat. Kisah Bilal bin Robah, seorang budak Habasyah. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Diketahui menjadi pemeluk Islam pertama, awal-awal, bukan pertama, mula. Dia mula. Dan itu diketahuinya ketika jiwanya harus bertarung. Apakah saya harus menyembunyikan atau saya harus memunculkan di depan tokoh-tokoh Quraisy? Diawali dengan Ammar yang ditangkap. Disebabkan Ammar terlihat sudah berpindah agama. Sekeluarga Ammar itu, tuannya adalah Abu Jahal. Tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Kemudian Ammar dihadirkan di tengah-tengah situ. Bilal sebagai budak berdiri di situ. Kemudian Ammar ditanya-tanya. Ammar menjawab semua berdasarkan keimanan. Ketika itu menggelisahkan, jawabannya menggelisahkan tokoh-tokoh Quraisy, maka Umayyah berkata, "Wahai Bilal, ambil cambuk." Cambuk Ammar. Bilal dikasih cambuk, dia pegang cambuknya, terus biasanya kalau dia diperintah, itu langsung dia kerjakan. Umayyah bin Khalaf memerintahkan, Bilal, cambuk Ammar. Karena budak-budak itu dalam kekuasaan total. Bilal memandang aja Ammar itu. Dua kali diulang, ketiga kalinya Umayyah berkata, "Ada apa engkau ya Bilal?" Terus Ammar juga tahu kalau Bilal ini kan sama-sama udah masuk Islam diam-diam. Terus Ammar berkata, "Bilal, cambuk Bilal, cambuk." Yang nggak ingin saudaranya ini akan lebih parah mendapatkan apabila
mendapatkan siksaan apabila dia tidak dicambuk. Lama-kelamaan Bilal bukannya mencambuk, tetapi melempar cambuk itu. Dia tahu konsekuensi keimanannya sedang dipertaruhkan. Apakah ia menyembunyikan atau sudah saatnya ia tampilkan? Dengan dia melemparkan cambuknya, maka itu pertanda bahwa ia sudah menyatakan di hadapan orang-orang. Sampai Umayyah kaget. Mengapa engkau ya Bilal? Akhirnya tercetus pernyataan bahwa Bilal sudah mengikut agama Muhammad. Begitu marah. Ini nih karena fanatisme jahiliyah nih, nafsu yang ada pada diri Umayyah bin Khalaf. Kalau teman-teman tidak memunculkan contoh-contoh, lalu mau menerangkan fanatisme jahiliyah, bagaimana caranya Mad'u bisa menerima hal ini? Selalu harus ada contoh. Dan selalu ada contoh. Selalu ada di dalam sirah Nabawiyah. Nanti fanatisme jahiliyah, nanti eh, apalagi ya, prasangka buruk kepada Allah. Itu nanti semua zon-zon itu diungkap. Tapi kalau tanpa bukti, bagaimana? Dan bagaimana bisa bukti itu disampaikan kalau tidak membaca atau belajar? Jadi akhirnya kita lanjut kepada Bilal. Bilal akhirnya digiring keluar. Digiring ke luar oleh Umayyah. Umayyah kemudian sebelumnya itu katanya tuh diikat dulu lehernya Bilal, dibawa keluar. Anak-anak itu mainin Bilal seperti kambing, seperti anjing yang ditarik-tarik. Sampai akhirnya Umayyah sudah keluar, Bilal dipasang di tengah panas, diikat kaki tangannya, badannya itu tidak menggunakan pakaian, hanya menutupi bagian bawahnya saja. Kemudian Bilal ditanya, bagaimana engkau ya Bilal? Ahad, ahad. Asik itu yang keluar. Pengennya keluar Lata dan Uzza oleh Umayyah. Umayyah marah bang. Suruh budak lain untuk naikkan ke badan Bilal. Waktu besar banget. Angkatnya juga berat. Biasanya tuh diilustrasikan dengan batu yang hampir menutupi sampai perutnya. Besar kayak apa tuh? Rontok kali kita kalau kita yang di ini kan. Dan batunya, tahu kan batu kalau ada di padang pasir, batunya panas. Lalu Bilal dinaikkan di situ dan Umayyah berkata, bagaimana ya Bilal? Bilal tetap berkata, ahad, ahad. Ahad itu melawan fanatisme jahiliyah. Dia merasa ia lebih eh, Umayyah itu merasa bahwa dia itu lebih tinggi daripada Bilal. Mereka kalangan majikan bisa berbuat apa aja. Itulah fanatisme jahiliyah. Merasa keturunannya lebih daripada budak-budak hitam. Ammar bin Bilal begitu, lalu Ammar bin Yasir. Bilal itu selanjutnya bebas karena apa? Oh ya, Ammar, kemudian Yasir dan Sumayyah. Sama. Bahkan Yasir dan Sumayyah sempat ditanam di pasir sehingga lehernya saja panas dari atas, panas dari bawah. Tapi ya diberikan rasa mudah oleh Allah untuk menjalani keyakinannya. Meskipun dia ditanya, bagaimana Ammar dan Yasir? Gak ada. Dan dia disiksa oleh Abu Jahal. Ammar menyaksikan bagaimana orang tuanya disiksa. Sengaja diperlihatkan di depan Ammar. Agar Ammar menjadi luluh dan kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Semakin berat disiksa Yasir dan Sumayyah, Ammar tidak kuat. Dan Ammar berkata, Lata dan Uzza demi Lata dan Uzza. Pada akhirnya Yasir dan Sumayyah dibunuh di hadapannya. Dan dia udah berkata gitu. Para sahabat kemudian melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ammar dibebaskan. Dan dia murtad. Dikatakan murtad. Panggillah Ammar berhadapan dengan Rasul. Rasul bertanya, bagaimana hatimu ya Ammar?
Rasul tahu, gak usah tanya lisannya. Lisannya sudah terdengar semua orang. Hatinya yang ditanya. Dan Ammar pun berkata, saya masih tetap dalam keimanan ya Rasulullah. Rasulullah paham bahwa berat bagi Ammar menyaksikan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Terbunuhnya dua orang tuanya. Lalu Rasul berkata, ya Ammar, bila suatu saat kau menghadapi masalah yang seperti ini peliknya lagi, maka katakan seperti yang sebelumnya kamu katakan. Jadi fanatisme jahiliyah ini berusaha untuk menghilangkan keimanan, rasa percaya kepada Allah yang telah dimasukkan di dalam hati orang-orang beriman pada saat itu. Khabbab bin Arad, dia adalah seorang budak dari seorang wanita. Dia pandai besi. Wanita ini ibaratnya dia punya usaha eh, hasil kerajinan besi. Dan diketahui oleh majikannya, maka Khabbab bin Arad ini eh, besi panas yang biasa dia panaskan itu dipakai untuk membuat luka di antara dua tulang belakangnya. Maaf, satu tulang belakangnya. Jadi dua kan sebelah kiri kanannya tuh dibuat seperti parit, seperti got yang masuk ke dalam, mencekung ke dalam tuh karena kan kena panas tuh. Panas, besi panas jadi langsung ke dalam seperti kalau orang menandakan nama sapi, nama kuda yang pakai besi-besi itu. Nah, itu terjadi di Khabbab bin Arad. Fanatisme jahiliyah. Abu Thalib yang tidak ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib. Di akhir kehidupan Abu Thalib, di saat sakaratul menjelang, Rasul datang. Ada dua juga orang temannya datang. Abu Jahal dan kalau saya nggak salah Abdullah bin Muawiyah. Dia datang dan melihat saat-saat terakhir dari Abu Thalib. Rasul berkata, ya Ami, katakan, la ilaha illallah. Agar ada hujah atasmu untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi dua orang temannya, gara-gara fanatisme jahiliyah, bersama-sama mereka. Selama ini, sebelum Rasul menjadi Nabi, Abu Thalib itu akrabnya sama orang-orang itu. Dia masih terhormat, sehingga didatangi oleh Abu Jahal pada saat itu. Dan Abu Jahal berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib dalam keadaan seperti itu? Dia masih membela temannya. Dia masih berpihak kepada temannya. Gara-gara fanatisme jahiliyah. Dia fanatik terhadap masa-masa itu. Masa-masa jahiliyah. Kemudian dia berkata bahwa kemudian dia berkata, saya masih agak bersama agama Abdul Muthalib. Jadi lihatlah siapa yang menggelincirkan Abu Thalib adalah tradisi jahiliyahnya. Dia masih malu kalau ia tidak memilih agama bapaknya. Dan yang ketiga, pemboikotan kepada Banu Hashim karena membela Rasulullah. Ini juga fanatisme jahiliyah. Orang-orang Banu Hashim tidak semuanya Muslim. Salah satunya Abu Thalib. Ya, tidak semua Muslim yang ada ketika itu diboikot. Kemarin pertanyaannya, siapakah yang diboikot? Ya adalah Banu Hashim dan kaum Muslimin. Sedangkan kaum Muslimin tidak semuanya Banu Hashim. Itu. Tapi Banu Hashim yang Muslim ada, yang kafir ada. Nah, orang-orang yang kafir ini karena fanatisme atas kabilah. Begitu. Sebelum Islam datang, sistem kabilah itu memberikan pembelaan kepada anggota sukunya meskipun dia salah atau benar. Banu Hashim dikumpulkan oleh Abu Talib dan berkata bahwa salah seorang dari kabilah kita ini mendapatkan ancaman begini,
dan kita semuanya wajib untuk mengikutinya, membelanya. Maka mereka tinggal bersama kecuali Abu Lahab. Yang ketiga, hamiyatal jahiliyah. Satu lagi ya kalau kita ini. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu semangat jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan. Dari mana kita bisa mendapatkan contohnya ketika menjelaskan kepada Mutarobi? Di dalam Sirah Nabawiyah itu tergelarnya banyak, ya banget. Dan perlu untuk kita berikan contoh. Kalau kita tidak memberikan contoh, kita baca teori itu. Pertama, hijrahnya Abu Salama. Abu Salama itu hijrah di tahun ke-12. Dia bukan tahun ke-13. 1 tahun sebelum kaum muslimin berangkat, dia berangkat. Proses berangkatnya Abu Salama ini mendapat pertentangan dari Bani Asad dan dari Bani Bani apa Makhzum, karena Ummu Salamah itu adalah Bani Makhzum, sedangkan Abu Salamah itu Bani Asad. Dua-duanya tidak menghendaki untuk mereka berangkat hijrah, tapi Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah bertekad untuk berangkat. Waktu itu Salamah masih kecil. Dan mereka menginginkan Salamah untuk dibawa. Tapi anggota dua kabilah ini nggak menghendaki, maka terjadi perebutan. Hingga tangan Salamah itu kayak seleo. Ada yang bilang lepas gitu dari ini. Saking mempertahankan eh, apa mempertahankan gaya hidupnya dirinya. Jadi Abu Salamah akhirnya berangkat karena anaknya tinggal, maka Ummu Salamah tinggal. Tinggallah bersama Salamah dan setiap sore itu pergi menangis. Nah, itu terlihat dan akhirnya diberikan kelonggaran setelah 1 tahun untuk dia pergi menemui suaminya. Mutilasi dalam perang Uhud. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh eh, apa? Hindun bin Utbah. Dalam perang Uhud, dia memerintahkan beberapa orang budak. Satu orang budak sih kalau untuk Hamzah, tapi yang lain juga. Untuk apabila sudah meninggal, itu dia diberitahu. Nah, waktu itu sudah syahid Hamzah, lalu dia datangi Hamzah, dia memutilasi, potong telinga, potong dada, potong ini, dan dia mengambil jantung lalu dia gigit dan dia lepehkan kembali, dia buang kembali. Bukan hanya Hamzah, tapi korban-korban perang Uhud dimutilasi, dipotong-potong bagian tubuhnya, yang seperti itu tadi, telinga, jari, gitu. Kan karena kebiasaan mereka. Sedangkan kita perang dalam Islam itu adalah tidak boleh eh, memutilasi. Mutilasi itu potong-potong bagian. Sistem perbudakan, majikan jadi bos. Semua budak tiada daya. Apapun yang diperintahkan harus. Tiba-tiba Islam masuk, diratakan semua sama. Selalu 3 tawaran Rasul kepada kabilah-kabilah yang ditaklukkan. Satu, yang akan ditaklukkan. Satu, bergabung ke Islam dan hak kewajiban dan hak dan kewajibanmu itu sama dengan Islam yang setelah sebelumnya. Yang kedua, kamu bayar jizyah dan kamu hidup dalam perlindungan Islam. Yang ketiga, kalau kamu nolak 1, 2 ini, maka kami akan perangi. Itu contoh bagaimana ketika Islam datang, diletakkan sesuatu itu sebagai sesuatu yang berkeadilan. Saya kira cukup ini, dan teman-teman silahkan. Eh, sudah selesaikah di sini atau masih? Lanjut ya? Eh,
lambat kayaknya mulai tadi ini anunya Umi, baru Ya, ya, 10 ya. menitan. Oke. Jadi Jadi kita kita lanjut. lanjut. Saya Saya diingatkan diingatkan kalau pakai dua device. Kalau device kita suara saya suara masih itu. Oh, Kita pakai dua device kan? Satu satu handphone, satu handphone, satu laptop. laptop, Dia saling dia saling saling ini. saling. Yang keempat adalah tabarruj jahiliyah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Artinya inilah yang tidak jahiliyah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa darimu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Berpakaian dan berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah di perang Uhud. Itu tadi salah satunya adalah mereka datang ke perang Uhud untuk memberikan sorak-sorak. Kalau biasa di basket namanya cheerleader. Perempuan-perempuan itu dihadirkan. Hinden bin Utbah itu dan teman-temannya datang. Jadi bukan rombongan kaum pria saja, tapi rombongan kaum budak dan kaum wanita juga hadir. Untuk apa? Memberikan semangat. Bila mereka mundur, lari mundur, balik mundur gitu, dikejar oleh perempuan-perempuan ini dan diberikan make up. Di make up mukanya, dikasih hias mukanya. Nanti mereka, kenapa engkau melakukan ini? Kalian melakukan ini. Dikatakan oleh mereka, bukankah engkau adalah wanita? Yang lari dari peperangan itu adalah wanita. Jadi itu juga sifat patriotik dari suku Quraisy itu begitu. Laki-laki sudah jelas tempatnya. Perempuan sudah jelas. Nah ini perempuan-perempuan ini penabuh genderang. Dia membawa gendang-gendang kecil tuh. Lagi namanya untuk bersorak-sorak tuh. Dan kan sesi pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi balikan kedua dimenangkan oleh suku Quraisy. Sampai ujungnya Rasul hampir terbunuh. Tapi tentu tidak. Yang kedua di Perang Badar sebagai penyanyi dan penari untuk menghibur pasukan kafir Quraisy. Tabarruj jahiliyah, berhias, stylenya, hidupnya. Nah, kan, zaman-zaman kita ini bagus loh diangkat di dekat-dekatkan. Kira-kira tabarruj jahiliyah kita itu yang mana? Pada zaman sekarang ini. Perlu didefinisikan. Jangan mengatakan bahwa eh, itu jilbabnya tidak sama dengan kita. Kemudian kita mengatakan langsung dengan statement tabarruj jahiliyah. Kalau dia nggak bercadar, dia tabarruj. Jangan. Karena ada tahapnya nanti untuk bisa memaknakan secara bersama konsep syariat dalam busana. Tabarruj jahiliyah. Saya ambil waktu 15 menit aja di sini. Yang kelima, seruan jahiliyah. Rasul bersabda, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Padahal aku Rasul berada di tengah-tengah kalian. Ada salah satunya itu ya, ketika kaum muslimin hampir kalah di perang Hunain, orang-orang dulu orang-orang yang kaum muslimin yang pergi itu sudah menyangka bahwa mereka akan menang dengan jumlah pasukan yang banyak, 12.000 orang. Dalam hati mereka itu, ah, sedangkan 300 saja kita bisa menang, apalagi 12.000 kayak gini. Dan berhadapan dengan kaumnya, kaum Bani Hawazin waktu itu. Apa yang diserukan oleh orang-orang jahiliyah waktu itu? Bahwa dia Quraisy dan kita adalah Hawazin. Artinya, kita ini punya kedudukan mulia sebagai suku, satu suku. Nah, itu seruan jahiliyah tuh. Karena dia berdasarkan atas kesukuannya. Kita ini orang Bugis lebih baik daripada orang Makassar. Kita ini orang Bugis lebih baik daripada orang Toraja. Nggak begitu. Kalau sudah sampai pada sisi, nah inilah.
Ghairu bismi rabbi. Hmm. Seruan untuk menyembah berhala demi Latta dan Uzza. Itu seruan-seruan tuh. Mereka kalau berperang demi Latta dan Uzza, demi Latta dan Uzza. Bahkan dalam percakapan pendeta Bahiro dengan salah satu suku Quraisy, orang Quraisy itu memulakan percakapan dengan kata demi Latta dan Uzza. Dan itu ditangkap oleh pendeta Bahiro sebagai kalimat pembuka seperti kita. Assalamualaikum. Nah, dia kayak gitu. Jadi waktu berbicara dengan Rasul, dia juga memulakan dengan kata demi Latta dan Uzza. Bolehkah saya berbicara denganmu? Disambut oleh Rasul, saya tidak suka pada dua nama itu. Yang ketiga, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf dalam menentang dakwah Rasul. Dia menyeru. Jadi Rasul kemana-mana jalan tuh waktu dakwah di pemboikotan, Abu Jahal, maaf, Abu Lahab itu, kalau Abu Lahab dari awal mah, dari memang versi dia berdakwah, diikuti terus. Dan Abu Lahab berkata, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Orang tidak percaya dia kalau dia tidak pernah membuat kebohongan itu. Sama Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah bin Khalaf itu mendapatkan turun wahyu untuknya, yaitu Al-Humazah, pengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang keenam, hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Di surah Al-Maidah ayat 50 dikatakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Yaitu tadi perjanjian Hudaibiyah. Di perjanjian Hudaibiyah ada 4 poinnya. Satu, kontrak gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, tidak boleh memasuki Mekah pada tahun ini, tapi tahun depan. Menyebabkan nanti tahun ketujuh, itu peristiwa tahun ke-6. Tahun ketujuh nanti terjadi umroh qada, umroh pengganti. Kemudian yang ketiga, eh, apabila ada orang yang mau masuk Islam, sementara dia di Mekah, dia di Mekah, dia tidak boleh kembali, dia tidak boleh pergi ke Madinah. Tapi kalau orang Madinah yang mau ke Mekah, mau bergabung dengan suku Quraisy, bersepakat, maka harus diterima. Harus, tidak apa-apa dia pergi. Tapi kata Rasul, perjanjian ini tidak mengikat wanita. Jadi wanita yang di Mekah boleh pergi, boleh ikut. Jadi salah satu isi perjanjian Hudaibiyah itu menyebabkan Umar bin Khattab berkata, tadi yang sekutu ya, saya lupa juga. Yang keempatnya itu sekutu. Yang mau bersekutu kepada ini boleh. Kepada Rasul, maka perjanjian ini berlaku untuk mereka. Yang mau bersekutu kepada orang di Mekah boleh. Dan ini perjanjian berlaku. Dan salah satu sebab nanti terjadinya Fatu Makkah karena sang sekutu melanggar peraturan, melanggar gencatan senjata. Itulah isi perjanjian Hudaibiyah untuk menjadi sampel apa yang terjadi di zaman Rasul sebagai bentuk adanya hukmul jahiliyah. Abu Bakar memutuskan untuk tidak memberi santunan lagi kepada keluarga Mistah dalam peristiwa hadisul ifki. Di dalam peristiwa hadisul ifki, di mana Aisyah radhiyallahu anha itu terfitnah, difitnah. Dan salah satu orang yang menyebar fitnah itu adalah Mistah. Sementara Mistah ini adalah orang yang diberikan biaya oleh Abu Bakar. Abu Bakar ketika tahu ini fitnah, dia menyatakan bahwa dia akan memutuskan bantuan bagi Mistah yang selama ini dia lakukan. Turun ayat bahwa bukan karena sesuatu itu tidak boleh dia berlaku tidak adil, bukan karena sesuatu itu. Sehingga ia memutuskan karena konsep rezeki itu kan dari Allah itu. Yang ketiga, Bilal bin Rabah dijadikan mainan seperti kambing yang diikat lehernya.
Anak-anak kecil itu memandang bahwa mereka lebih berkuasa daripada Bilal. Majikan itu telah menetapkan bahwa semua urusan Bilal itu ada pada Umayyah bin Khalaf. Itulah hukum jahiliyah. Dan banyak lagi ceritanya. Dan teman-teman sebaiknya mengoleksi. Dan yang ketujuh, zon jahiliyah. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Nah, segolongan lagi yang dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka itulah yang bersangka tidak benar bahwa dia, siapa nih yang akan menolong kita nih dalam keadaan seperti ini? Musuh ada eh, 10.000, musuh ada 3.000, sementara dia itu ada 700-an aja. Peristiwanya mana? Hijrah kaum muslimin, perang Uhud, perang Hunain gitu. Bersangka. Perang Hunain meskipun dia bersangka akan memenangkan pertarungan, tapi sumber kemenangan itu dia merasa karena kekuatan itu berasal dari jumlahnya yang banyak. Di perang Uhud, inilah kisahnya, ini ayat Ali Imran ini 154 ini turun karena kisah di perang Uhud itu merasa tidak dibantu. Dan zon jahiliyah termasuk adalah eh, hijrah kaum muslimin itu ke Madinah, karena awal-awalnya itu ya orang-orang itu tidak tidak berpikir ya siapa yang tolong kita di sana, apa yang kita harus lakukan di sana gitu. Tapi kenyataannya kita lihat ya di awalnya 20 orang dan akhirnya memberikan pengaruh ketika tiba di Madinah dan kemudian yang lain pelan-pelan untuk hijrah. Demikian untuk yang ini selesai, kita nanti masuk pada pekan depan bukti adanya Allah. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan eh, membahas tentang yang yang setelah kita bahas ini lagi. Kira-kira ada kira-kira yang ada yang ditanyakan. Eh, eh ini masih ini masih mantul, mantul, jadi masih jadi pakai masih bulu pakai palis. Oh, Iya ya, iya ya. Saya sudah cari-cari Umi tapi enggak pakai enggak dua pakai alat. dua alat. Tidak Umi satu. Oh, Oh, ini ini suaranya mantul. suaranya masuk. Enggak tahu Nggak nanti tahu nanti teman itu teman itu suaranya suara ini atau enggak. enggak. Tapi enggak Ini salah. salah. Tapi bagi Tapi bagi teman-teman, teman-teman, ya ya demikian demikian saya. saya Kita masuk dari masuk dari diskusi. diskusi. Ya. Alhamdulillah pas waktunya. Baik Umahat semua, itu tadi penyampaian sirah dan jadwal bayani yang disampaikan oleh Umi Yuyu. Kepada Umahat yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan